Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Namun bagaimana mungkin seorang hamba bisa merasakan bahwa ia sedang diingat oleh Sang Pencipta jika ia sendiri belum benar-benar sadar siapa yang sedang mengingatnya dan siapa yang sedang mengingatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Setiap makhluk yang bernyawa pasti memiliki nafas. Ia mendengar, ia melihat, ia merasa. Dan semua ini berasal dari satu sifat yang maha luhur, al-hayat, kehidupan mutlak yang menjadi miliknya. Dan pernahkah kita merenungkan, kita bisa hidup tanpa mata, tanpa telinga, bahkan tanpa tangan dan kaki. Tapi bisakah kita hidup tanpa nafas? Inilah pertanyaan awal bagi mereka yang sedang mencari. Bukan sekadar mencari tahu tentang berzikir, tapi memahami bagaimana Allah mengingat kita, sebagaimana janjinya pada ayat tadi. Karena jika kita hanya tahu caranya berzikir, namun kita tidak menyadari bagaimana Allah sedang menyapa kita melalui zikir itu sendiri, maka pastinya cepat ataupun lambat kita akan jenuh, kita letih dan mudah bosan, yang pada akhirnya zikir akan menjadi beban, bukan lagi sebagai kenikmatan. Ia akan menjadi rutinitas biasa, bukan sebagai perjumpaan. Ketahuilah, segala gerak, segala kata dan segala langkah hanyalah karena kudrat dan irodatnya. Dua sifat yang sangat mulia, namun hanya bisa difahami oleh jiwa yang telah menunduk, bukan untuk yang sombong. Sifat kudrat dan irodat ini tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan tertunduk, takluk, dan tersandarkan kepada tiga bentuk. Takluk taterah, sebab yang nyata. Takluk inkisafiyah, yang menyingkap rahasia. Dan takluk dalilah, yang menjadi petunjuk. Dan dari sinilah kita akan kembali pada satu titik penting, nafas. Ia bukan hanya sekedar udara, tapi ia adalah tali penghubung antara makhluk dan Sang Pencipta. Dan ia adalah tanda kehidupan yang langsung berasal dari Zat yang Maha Hidup. Lalu dari mana datangnya nafas? Siapa yang meniupkan kehidupan ke dalam segumpal darah bernama janin? Nafas pertama tidak datang dari mulut, tapi dari pusat, tempat awal mula kehidupan terbentuk dalam rahim ibu kita. Dari situlah ditiupkannya ruh, dan dari situ pula jantung mulai berdetak, dan dari situ pula dimulainya perjalanan untuk mengenal diri. Jadi, di manakah letak pengenalan hakiki tentang siapa diri kita, kalau bukan pada nafas itu sendiri? Ada 5 tahapan perjalanan rohani. Jadi untuk kembali mengenali asal-usul kita, ada 5 makom yang harus kita lalui. Tapi ini bukan untuk dihafal, melainkan sebagai penyaksian. Pertama, menfanakan diri, yaitu mematikan ego sebelum jasad dimatikan. Matikan diri sebelum mati. Karena hidup bukan untuk membanggakan kekuatan, karena kekuatan itu bukanlah milik kita, semua milik Allah, mutlak, tak terbagi dan tidak berserikat. Kedua,
mengitikadkan bahwa segala kuasa di dalam dan di luar diri bukanlah dari kita. Bukan karena kita hebat, bukan pula karena kita pintar. Segalanya adalah kudrat dan iradat Allah semata. Ketiga, mengenal ilmu tauhid dan makrifat, bahwa segala pengetahuan di dalam diri adalah pemberiannya, dan setiap zarah takkan pernah bergerak kecuali dengan izinnya. La tataharraku zahratun illa biiznillah. Keempat, menyamakan diri dalam af'al Allah, bahwa perbuatan kita sejatinya adalah pancaran daripada kehendaknya. Kelima, menyamakan diri dalam ilmu Allah, tetapi bukan ingin menjadi Tuhan, melainkan karena menyadari bahwa ilmu kita hanyalah setetes dalam samudra ilmunya. Saudaraku, sang sejati, seluruh kesadaran manusia, seluruh filsafat, teknologi dan peradaban yang ada, jika dibandingkan dengan ilmu Allah, maka tak ubahnya seperti sebutir pasir di tengah galaksi. Wa ma utitum min ilmihi illa qalila. Kata Allah, ilmu yang aku turunkan itu sedikit. Ilmu manusia adalah setetes, sedangkan ilmu Allah adalah lautan tak terbatas yang termaktub dalam kitab cintanya Lauhul Mahfuz, dan bahkan itu hanyalah sebutir debu dalam khazanah Tuhan semesta alam. Makanya bagaimana bisa kita sombong? Dan inilah kunci segala kesadaran. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi, istiqomahkan zikir nafas, bukan sekedar ucapan, tapi zikir yang disadari, yang dihidupi, yang menyatu dengan denyut nadi, yang menembus kolbu hingga fana dalam cinta. Jauhilah sifat setan, riya, takabur, dengki, hasad dan bisikan nafsu. Lawanlah mereka walaupun hanya sesaat, karena sesaat saja kita lengah, kita sudah kembali jauh dari Allah. Tiada jalan lain selain menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, karena pada akhirnya kita ini lemah, tiada daya dan tiada upaya. Dan justru dalam kelemahan itulah tersimpan kekuatan sejati, kekuatan dari sang sumber segala kekuatan, Allahu Al-Matin, Allahu Al-Qawi, Allahu Al-Hayyul Qayyum. Jika engkau mengingatnya, maka pada saat yang sama engkau telah diingat olehnya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.